Shalom, saya Gabriela Krestiprana Putri dengan NIM 2204926 akan menyampaikan review materi yang telah saya terima selama pembelajaran sampai sebelum pelaksanaan UTS. Baik, materi yang pertama yang telah dibahas adalah mengenai Yesus Kristus. Menurut orang-orang, Yesus adalah manusia biasa yang saleh. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi besar. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Namun sebenarnya siapa sih Yesus itu? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan bersama dengan Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 yang berisi aku dan Bapa adalah satu. Kemudian ada juga dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi dalam ketiga ayat tersebut, di sini mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu artinya Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan yang sama dengan Bapa. Kemudian Yesus adalah intisari dari firman Tuhan. Dalam Mika 5 ayat 2 yang berisi tentang kelahiran Tuhan Yesus tertulis di dalam Mika 5 ayat 2. Kemudian Yesaya 9 ayat 6-7 yang berisi mengenai nama-nama. Dan kemudian Markus 1 ayat 7 dan Lukas 3 ayat 16 yang berisi mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis. Dan yang terakhir, menurut Abraham Lincoln Wallace dan C.S. Lewis yang mengatakan bahwa mengenai pengaruh Tuhan yang terdapat dalam firman ini menyebar ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, Yesus itu kekal. Kita bisa lihat di Yohanes 8 ayat 58 yang berisi, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memang kekal dan ada sejak dulu sampai selama-lamanya. Materi yang kedua adalah mengenai dosa dan keselamatan. Dalam Roma 3 ayat 23 yang berisi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini semua orang artinya benar-benar semua, bahkan termasuk bayi. Semua orang termasuk bayi. Itu artinya memang kita, bahkan sejak kita bayi yang kita tidak mengerti apapun, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada contoh dosa dalam Alkitab. Dosa yang pertama dibuat, yang pertama ada dalam Kejadian 3 ayat 1-24, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu adalah dosa pertama yang membuat akhirnya manusia yang tadinya tidak berdosa kemudian jatuh ke dalam dosa. Kemudian dalam Bilangan 20 ayat 2-13, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena tidak menaati perintahnya. Itu adalah contoh-contoh dosa yang ada di dalam Alkitab. Kemudian, ketika kita berdosa, yang akan kita terima adalah kita akan mengalami kematian yang kekal. Kita tidak bisa hidup kudus. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, ketika kita menerima Yesus Kristus, kemudian percaya,
kita akan menjadi anak-anak Allah dan kita dapat hidup dengan kudus. Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Yesus menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya, yang sadar akan dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah yang hidup. Materi yang ketiga adalah mengenai Alkitab. Ada beberapa fakta mengenai Alkitab. Yang pertama, ternyata Alkitab adalah buku terlaris di seluruh dunia. Dan fakta yang kedua, Alkitab telah didistribusikan sejak tahun 1947. Fakta yang ketiga, Alkitab diterjemahkan ke dalam 800 bahasa dan tersebar ke seluruh dunia, kurang lebih 200 negara. Dan fakta yang keempat adalah bahwa Alkitab ditulis sekitar 1600 tahun yang lalu oleh kurang lebih 40 penulis. Alkitab ada berbagai macam bahan yang digunakan dalam penulisan Alkitab. Dan yang pertama, di dalam Perjanjian Lama, firman Allah atau Alkitab ini ditulis dalam bentuk batu. Dan dalam batu ini berisi mengenai 10 perintah Allah. Kemudian yang kedua ada dalam menggunakan bahan tanah liat. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahan papirus. Papirus adalah kertas zaman dahulu. Dan yang keempat ada kulit hewan. Alkitab itu sebenarnya memberikan pengetahuan. Dapat kita lihat dalam kejadian mengenai Bahtera Nuh. Dan yang kedua, Alkitab mampu memprediksi masa depan. Kejadian yang dialami oleh kota Tirus ternyata terdapat juga di dalam Alkitab, yaitu dalam Yeskiel 26 ayat 1-14. Dan kisah Alexander Agung juga terdapat di dalam Daniel 8 ayat 26-27. Dan kedatangan mengenai Mesias dari mulai kelahiran hingga kematiannya dan kebangkitannya itu juga terdapat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Artinya Alkitab ini memang dianugerahkan Tuhan untuk kita agar berguna bagi kehidupan kita, untuk menjadi pedoman agar kita mampu hidup yang saleh dan mampu mengenal Dia juga. Artinya Alkitab ini memang diilhamkan Tuhan, dan Tuhan pun memiliki tujuan untuk menurunkan Alkitab. Ada aturan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ini aturannya berasal dari Tuhan, dan dalam Perjanjian Baru pun sama, berasal dari Tuhan. Kemudian dalam Perjanjian Baru, aturan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian dalam Perjanjian Lama ditulis oleh nabi, namun dalam Perjanjian Baru ditulis oleh rasul. Dan yang terakhir, dalam Perjanjian Lama ditulis dalam menggunakan bahasa Ibrani, namun Perjanjian Baru ditulis menggunakan bahasa Yunani. Adapun karena Alkitab sudah ada sejak 1600, ditulis sekitar 1600 tahun yang lalu, itu artinya sudah begitu lama, dan semakin
semakin kesini semakin pasti ada perubahan mengenai kata, kesalahan penulisan atau perubahan kata, karena itu setiap perkembangan zaman pasti selalu ada kata-kata yang baru atau kata-kata yang berubah karena ada pencampuran dengan bahasa asing. Namun, meskipun adanya kesalahan penulisan dalam Alkitab atau perubahan kata ini tidak mengubah isi pesan dari Alkitab. Isi Alkitab tetap sama, memiliki makna yang sama, meskipun menggunakan bahasa ataupun kata-kata yang berbeda. Dalam Yohanes 15 ayat 12-13 berisi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Materi keempat yaitu mengenai iman dan ketaatan. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Keselamatan dalam 1 Korintus 3 ayat 10-12 adalah tidak bisa hilang, karena keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Dan menurut Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan adalah kasih karunia yang didapat dari iman yang diberikan oleh Tuhan. Dan manusia mendapat perubahan dalam hidupnya karena ada Roh Kudus yang disebut lahir baru. Adapun tokoh Alkitab yang bertindak di dalam iman, dalam Ibrani 11 ayat 4-31, ada tokoh pertama yaitu Habel. Dia melakukan persembahan korban yang disukai Tuhan. Kemudian Henokh diangkat ke surga karena bergaul dengan Tuhan. Kemudian Nuh, dia melaksanakan perintah meskipun dianggap aneh oleh orang-orang lain. Dan Abraham tetap percaya pada janji Tuhan meskipun secara logika itu tidak mungkin. Tokoh-tokoh Alkitab ini bisa kita lihat di dalam Ibrani 11. Ada juga Ishak. Dia memberkati kedua anaknya yaitu Yakub dan Esau. Dan Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Musa menolong bangsa Israel meski kedudukan di Mesir tinggi. Kemudian ada juga Rahab. Dia membantu para pengintai sehingga dia dan keluarganya selamat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kebaikan akan datang sesuai dengan rencana Allah. Materi yang kelima mengenai purpose driven life. Semuanya bermula dengan Tuhan. Ketika kita ingin menemukan tujuan hidup, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan bukan titik awal hidup, tapi Dia adalah sumber hidup. Dia yang menciptakan, maka dari itu Dia adalah sumber hidup. 3 pemahaman mengenai tujuan. Dalam Efesus 1 ayat 11, kamu menemukan jati diri dan tujuan melalui suatu hubungan dengan Yesus Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 4-5, Tuhan telah memikirkan kamu jauh sebelum kamu pernah memikirkan Dia.
Dan dalam Efesus 1 ayat 10 dan 11, tujuan hidupmu pas menjadi bagian dari tujuan kosmik yang jauh lebih besar yang Tuhan telah rancangkan untuk selamanya. Maka dari itu, tujuan hidup kita hanya bisa kita ketahui, kita sadari, kita temukan dengan menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena semuanya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kita dapat mengetahuinya jika kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup tidak masuk akal dan tidak bermakna. Yang kedua, kita diciptakan bukan sebuah kebetulan. Tuhan tidak pernah melakukan apapun secara tidak sengaja, dan Dia tidak pernah membuat kesalahan. Ia mempunyai alasan untuk setiap ciptaannya. Setiap orang dirancang dengan sebuah maksud dan tujuan di dalam pikirannya. Motif Tuhan menciptakan kita adalah karena kasih. Tuhan telah memikirkan kita bahkan sebelum Ia menciptakan dunia. Nyatanya, itulah alasan Ia menciptakan kita. Tuhan merancang semuanya agar kita dapat hidup di dalamnya. Kita adalah fokus dari kasih-Nya dan yang paling berharga dari segala ciptaannya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan adalah kasih. Kasih adalah esensi dari karakter Tuhan. Ia berkehendak menciptakan kita untuk mengungkapkan kasih-Nya. Tuhan menciptakan kita dengan alasan, dan hidup kita memiliki makna yang sangat dalam. Kita menemukan makna dalam hidup, dan tujuan itu hanya ketika kita menjadikan Tuhan titik acuan dalam hidup kita. Selanjutnya, apa yang mengendalikan hidup kita? Tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui maksud dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Dan tidak ada yang bisa memberi kompensasi untuk ketidaktahuan itu. Tidak sukses, kekayaan, popularitas, ataupun kesenangan. Tanpa maksud dan tujuan, hidup seperti gerakan tanpa arti, kegiatan yang tanpa arah, dan peristiwa apapun tanpa alasan. Nah, ada keuntungan ketika kita keuntungan dari hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Yang pertama adalah memberi kita makna hidup. Yang kedua, menyederhanakan hidup. Karena ketika kita sudah tahu apa tujuan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang lain karena kita sudah punya tujuan dan acuan, sehingga yang kita lakukan hanyalah untuk memenuhi tujuan tersebut. Kemudian ada memfokuskan hidup, memotivasi hidup, dan menyiapkan kita untuk keabadian. Yang paling penting adalah apakah kita menerima bahwa yang Yesus lakukan, dan apakah kita belajar untuk mengasihi dan mempercayainya? Apakah yang kita lakukan dengan hidup kita, semua yang kita terima, karunia, talenta, kesempatan, energi, kehidupan, dan sumber daya, apakah kita benar-benar memaksimalkan semua yang Tuhan berikan kepada kita? Selanjutnya, kita diciptakan untuk kekal. Tuhan punya maksud dan tujuan bagi hidup kita di bumi. Tapi, hal itu tidak berakhir. Rencananya melibatkan jauh lebih banyak yang tidak bisa kita pikirkan. 9 bulan yang kita habiskan dalam kandungan ibu bukanlah akhir, tapi merupakan awal persiapan untuk kita memulai kehidupan. Demikian juga hidup ini adalah persiapan untuk yang berikutnya. Jika kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui Yesus, kita tidak dapat melakukan semuanya. Namun jika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan,
maka kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena kematian adalah pintu menuju kekekalan. Kematian akan menjadi hari kelahiran di dalam hidup kekal. Memandang hidup dari mata Tuhan. Tuhan secara berkesinambungan melihat respon kita terhadap orang, masalah, keberhasilan, konflik, penyakit, kecewa, dan cuaca. Kita akan diuji melalui banyak perubahan, janji yang tertunda, masalah-masalah yang mustahil dan sulit kita atasi, dan doa yang tak terjawab, kritik yang mungkin tidak layak kita terima, bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Tuhan menguji iman kita melalui masalah, menguji pengharapan dengan bagaimana kita menangani harta milik, dan menguji kasih melalui orang lain. Itulah materi-materi yang telah saya dapatkan selama dari awal pertemuan hingga sebelum pelaksanaan UAS. Semoga bisa dimengerti oleh semua yang menonton. Sekian dan terima kasih.